Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peka Lovers, Peka Kreatif Lovers, yang mana kali ini kita menyambangi daripada kantor PLUT yang ada di Kota Batam. Nah, udah ada ibu-ibu, kakak-kakak yang manis-manis di depan saya ini. Mungkin nanti bisa diperkenalkan kepada para pemirsa di rumah. Mungkin dari yang paling dekat dari saya ya, dengan ibu siapa? Saya Marlina Ramli, konsultan bidang SDM. Oke, kalau kakak? Halo, saya Nurul Kamari Hadijaya sebagai konsultan pemasaran di PLUT KUMKM Kota Batam. Asik. Jadi PLUT ini masih muda-muda Bu ya, daripada konsultan-konsultannya ya. Asik ya. Apanya yang muda? Belum fresh. Jadi kalau apa cuma 2 orang ini aja atau masih ada yang lain lagi? Iya, konsultan PLUT ini kita punya 3 orang konsultan. Ada konsultan SDM, saya sendiri, Mbak Nurul konsultan bidang pemasaran, dan satu lagi ada Mas Gali konsultan bidang kelembagaan. Oke. 3 orang. Iya. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu juga gitu kan, sudah berapa lama menjadi konsultan di Kota Batam, konsultan PLUT ya? Oke, saya dulu ya. Iya boleh silakan. Iya, konsultan PLUT di Kota Batam, saya bergabung sejak berdirinya atau beroperasinya PLUT di Kota Batam yaitu tahun 2019. Jadi saya bisa dikatakan sebagai angkatan pertama di PLUT di sini tahun 2019. 2019. Jalan 5 tahun. 5 tahun Lumayan ya? sih. Terasa. Ya. Kalau Mbak Gali? Mbak Nurul, Mbak Nurul. Mbak Nurul, sorry. Mbak Nurul, mohon maaf ya. Oke, kalau saya alhamdulillah udah jalan di sini ya Mas. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. Jadi saya baru bergabung di PLUT KUMKM Kota Batam, tapi sebelumnya saya juga sudah berperan sebagai pendamping UKM di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Jadi udah dari 2021 kalau di provinsi. Jadi jalan 3 tahun. Berarti Ibu Marlina yang paling senior Bu ya? Betul. ya senior bukan tua ya. Senior. Kakak. Makanya saya pilih pemilihan kata yang baik dari senior gitu ya. Biar nggak tua banget. Iya, karena perempuan itu menolak tua sebenarnya. Oke. Oke. Jadi kalau pengen tahu nih, apa yang melatar belakangi ibu-ibu, kakak-kakak ingin menjadi konsultan UMKM? Karena kan banyak di luar sana itu pekerjaan yang lebih menjanjikan, atau mungkin banyak pilihan daripada ibu-ibu itu yang lebih milih jadi ibu rumah tangga seperti itu kan. Kalau untuk Ibu Nurul dan Ibu Marlina, Yes. bagaimana Bu? Ya, sebenarnya ketika kita berbicara kenapa sih mau jadi konsultan, itu ceritanya panjang ya kalau untuk saya sendiri. Karena sebelum saya terjun di PLUT sebagai konsultan, saya itu punya latar belakang juga sebagai praktisi UKM. Saya punya usaha, dan dulu tahun 2014 juga sampai sekarang itu saya ada rumah motivasi. Saya mendirikan rumah motivasi, dan di situ adalah sebuah lembaga, sebuah wadah yang memberikan pembinaan terhadap pelaku UKM Kota Batam. Nah, jadi kalau berbicara tentang konsultan, itu sebenarnya lebih ke hati ya. Kenapa sih saya mau menjadi konsultan gitu kan? Sementara mungkin di luar sana ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih bagus atau apa. Bagi saya menjadi konsultan UKM itu tidak berbicara tentang penghasilan atau apa, tapi lebih kepada passion kita, hati kita. Nah, selama ini saya dengan teman-teman UKM itu ketika berada di tengah-tengah mereka, saya itu merasakan sebuah kepuasan hati. Nah, itu kita tidak bisa bernilai rupiah di situ. Nah, ya itu tadi kenapa saya menjadi konsultan, lebih kepada ke hati bahwa saya suka pekerjaan ini, bertemu dengan orang, membina orang, mendampingin orang, scale up dari misalnya dari nol, how to be a hero seperti itu, karena itu adalah sebuah perjuangan, ada sebuah value tersendiri yang saya dapatkan dari situ. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ada kepuasan aja seperti itu. Jadi tadi saya dengar from zero to hero gitu Yes, ya. karena itu yang sudah banyak kita bina teman-teman UKM kita ya. Ada yang tidak tahu apa sih itu UKM, bagaimana how to scale up-nya, bagaimana mendapatkan legalitas dan segala macam. Jadi ketika kita berbicara kenapa Anda mau jadi konsultan, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Ini tentang hati gitu, tentang sebuah kesukaan kita, kepuasan seperti itu sih Mas. Oke, mungkin kalau Mbak Nurul punya perspektif yang lain. Oke, kalau saya memang sama seperti Bu Marlina, sebelumnya
pernah punya usaha, bahkan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kalau teman-teman tahu pernah dengar jamu ibu, itu produknya saya. Jadi lebih ke minuman. Itu awal mulanya. Dan alasan kedua, alhamdulillah memang rezeki ya untuk bisa kerja di sini. Otomatis kita ngikutin prosedur untuk rekrutmen di sini, karena sebelumnya saya juga memang punya basic sebagai pendamping UKM. Dan dari awal setelah lulus kuliah, memang saya mencintai dunia servis sih sebenarnya, Mas. Awalnya saya pernah di bidang lain, di instansi lain memang menggeluti bidang servis, dan alhamdulillah memang kalau bergabung di Fluid Camp Kota Batam ini kita juga melayani teman-teman para pelaku usaha yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan para pelaku usaha. Jadi selain memang udah rezeki kerja di sini, punya basic bisnis sendiri, dan saya juga mencintai servis, jadi bisa membantu pelayanan terhadap teman-teman yang hadir di gedung Fluid Kota Batam gitu. Dan satu lagi, dan sebelum saya di Fluid ini juga saya juga ada sebuah lembaga yang masih yang memang bergerak di bidang mentoring, yaitu Akademi Mulai Dermawan. Jadi ini sebenarnya korelasinya kuat gitu. Pendampingan itu apa ya? UKM di luar sana itu membutuhkan pendampingan, membutuhkan asuhan, membutuhkan pelatihan. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya kita konsultan di sini, rumah UKM yaitu Fluid ini ada sebuah sisi pendampingan yang dari sisi lainnya nih kita memberikan suatu sentuhan yang lain seperti itu. Berarti latar belakangnya sebelum jadi konsultan Fluid ini sudah ada basic UKM juga Bu ya. Iya. Oke. Sudah berurat lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau bicara masalah UKM, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya data ya. Jadi data yang tadi saya tangkap itu di Kota Batam jumlah UMKM-nya sekitar 900-an gitu ya. Nah itu konsep pembinaannya apakah semua ataukah dibagi per persentase per bulan, per tahun untuk mencari semuanya, atau bagaimana? Mungkin dari yang senior ya. Oke, gini, sedikit saya ralat Mas. Jadi pelaku UKM di Kota Batam itu menurut data online data sistem tahun 2022 kalau nggak salah itu ada sekitar 75.000 pelaku UKM. Sementara yang sudah kita bina atau kita layani di UKM ini itu sekitar 880 UKM dari berbagai sektor, dari berbagai jenis kelamin, dari berbagai skala umur. Ada yang masih usia remaja, dewasa, dan bahkan usia 40 tahun ke atas. Itu maksimal ya, 40 tahun ke atas. Nah, bagaimana pembinaan kita? Fluid ini kan adalah rumahnya UKM. Di sini kita ada beberapa layanan pendampingan, pendampingan konsultasi, kelembagaan, SDM, dan segala macam. Nah, mereka itu datang ke sini mendapatkan informasi dari mana, karena kita juga ada IG yang ada Facebook juga yang memberikan informasi tentang kehadiran Fluid di sini. Jadi mereka datang, mereka mengajukan permohonan untuk menjadi binaan. Ya udah kita berikan layanan sesuai kebutuhan mereka, karena mereka datang ke sini juga sesuai kebutuhan masing-masing. Ada kebutuhan tentang inovasi produk, ada kebutuhan tentang legalitas, ada kebutuhan tentang pengembangan di berbagai aspek usahanya itu sendiri. Jadi kita ada skala dan tahap-tahap untuk pengembangannya seperti itu. Ya. Mungkin dari Mbak Nurul, apakah konsultan Fluid ini ditarget per bulan atau per tahun dalam laporannya berapa harus UMKM yang dibina, atau ya let it flow aja seperti yang dikatakan Bu Marlina? Oke, kita kalau ngomongin laporan, kita pastinya punya target dari pimpinan kita ya, satu bulan berapa UKM yang harus kita data dan sebagai laporan kita setiap bulannya. Tapi tentunya kita juga punya kapasitas, karena secara UKM itu sebenarnya setiap hari bahkan ya Bu yang selalu bertambah untuk hadir di gedung Fluid ini. Jadi memang kita tidak bisa langsung merangkul seluruhnya sekian ribu pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Jadi kita punya beberapa UKM yang memang kita fokuskan untuk pengembangan dari berbagai aspek itu tadi, seperti yang Bu Marina bilang, from zero to hero. Jadi memang nggak bisa kita langsung mengambil seluruh pelaku usaha yang ada di Batam, tapi kita punya target tertentu setiap bulannya untuk melakukan pendataan dan juga pendampingan terhadap para pelaku usaha sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan pimpinan kita lah, seperti itu. Jadi teman-teman di luar nih, mumpung kita podcast ini kan pasti tersebar luas nih Bu ya. Jadi teman-teman di luar yang ingin dibina oleh konsultan Fluid itu harus melakukan apa, harus seperti apa, dan apakah dikenai biaya. Nah itu dia biaya nih ya. Orang takut kan yang mau masuk kantor kan? Mungkin dari Ibu Marlina, silakan.
Ya, pelayanan di Plut ini everything is free. Free ya, Gratis, gitu kan, dan gratis. free ya. Layanan apapun bagi teman-teman nih, sahabat Pluters dimanapun teman-teman berada. Jadi sama ya, saya rasa konsepnya di seluruh Indonesia. Plut ini ada di 87 titik di Indonesia. Jadi pelayanannya itu semuanya gratis. Kebetulan kita di sini, kami bertiga konsultan Plut ini juga adalah pendamping halal. Jadi kita juga memfasilitasi halalnya teman-teman semua. Nah, konsep pendampingan yang kita berikan, mereka siapapun boleh datang ke sini, siapapun, baik yang belum punya usaha maupun yang sudah punya usaha. Ketika mereka datang ke sini nih, contohnya mereka belum punya usaha kan, mereka akan diskusi bagaimana saya untuk memulai sebuah usaha. Nah, berarti yang perlu kita berikan pendampingan adalah mindset wirausahanya dulu. Bagaimana untuk masuk ke usaha tersebut. Kan seperti itu ya, apapun itu ya lebih ke mindset dulu. Nah, setelah itu mereka sudah menemukan inspirasi bisnis, baru kita kembangkan lagi produk apa. Nah, baru berjenjang tuh. Jadi kita juga di atas itu kita ada aula ya Mbak Nur, kadang juga ada pelatihan dengan mitra-mitra kita, dengan perbankan, dengan lembaga sosial, dengan universitas dan segala macam. Jadi bentuk pendampingan kita itu terkadang kita juga turun ke lapangan, survei dapur produksi mereka gitu. Kita melihat bagaimana ya SOP produksinya, dapur produksinya seperti apa nih yang kurang, apa sih yang harus kita maintain dari dapur produksinya itu sendiri. Nah, kita memberikan ibaratnya juga kita datang jemput bola, melihat bagaimana sebenarnya proses produksi dari pelaku UKM di rumahnya masing-masing. Jadi kita juga ada tuh turun ke lapangan. Jadi dalam seminggu kita targetkan 4 pelaku usaha harus kita kunjungi setiap minggunya. Kalau dari Mbak Nurul, dari pengalamannya yang berapa, 6 bulan Mbak ya? Di Plutnya 6 bulan ini kan tentunya ada apa ya, jenjang gitu ya, dari pertama pendamping menjadi Plut pasti kan ada beda tugas ya kan? Ada. Nah itu jadi untuk menyelaraskan daripada teman-teman yang datang yang dibina, apakah sama aja atau gimana? Oke, jadi kalau memang kita berbicara posisi saya bekerja dulu dan sekarang, memang pasti tanggung jawabnya kepada instansi yang berbeda ya. Cuman alhamdulillahnya ruang lingkupnya tetap sama. Waktu di provinsi pun saya ruang lingkupnya di Kota Batam. Jadi memang kita tidak terpusat di Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepri. Paling tinggal kita sebagai pendamping yang menyesuaikan pertanggungjawaban di pimpinan kita yang ada di ibu kota provinsi seperti itu. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha tuh waktu saya masuk ke Plut sebenarnya rata-rata hampir sama orangnya. Karena sebelum saya di Plut pun mereka sudah bergabung di instansi Dinaskum di Batam dan juga Plut. Jadi alhamdulillah pendekatannya nggak susah karena sebelumnya sudah kenal. Tinggal ibaratnya saya ganti baju aja deh sebagai konsultan dari Plut yang sebelumnya dari pendamping provinsi gitu. Nah saya juga dengar selintingan nih, apalagi yang senior nih banyak dapat prestasi katanya Batam nih Bu. Mungkin bisa di-spill nih. Dapat bocoran dari mana nih? Bocorannya A1 ini. A1 ya. Iya, sebenarnya prestasi itu adalah sebuah hasil dari kinerja yang kita lakukan sebenarnya ya. Meskipun itu bukan sebuah target, kita let it flow aja. Apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, udah let it flow aja. Ternyata kalau misalnya sesuatu kinerja itu mendapatkan apresiasi dari pihak tertentu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kemarin itu tahun 2022 kalau nggak salah itu bulan Agustus, kita ada kompetisi juga yang diadakan oleh Kepri. Saya alhamdulillah sebagai konsultan terbaik dan pada waktu itu boleh dong boleh aku iya kan, ragu-ragu tadi Mbak Nurul takut ya tadi. Itu diberikan sama Pak Gubernur kita Pak Haji Ansar Ahmad pada waktu itu pada kegiatan hari jadi koperasi kalau nggak salah yang ulang tahun koperasi pada waktu itu ya, sama Mbak Nurul juga. Dan terus apresiasi atau pencapaian yang luar biasa bagi saya nih ya, mudah-mudahan juga untuk Plut pada tahun 2022 juga sama di tahun yang sama di bulan Desember, Plut Indonesia mengadakan, dalam hal ini Kemenkopnya mengadakan sebuah kompetisi, yaitu kompetisi Plut terbaik dan kompetisi konsultan Plut terinovatif se-Indonesia. Dan alhamdulillah saya mendapatkan posisi nomor 5 se-Indonesia. Wow, top 5 ya? Ya, top 5 sebagai konsultan
se-Indonesia waktu itu ada 78 upload pada waktu itu, sekarang kan 87 ya, pada waktu itu masih 78 dan alhamdulillah mendapatkan juara 5, ada sekitar 300-an konsultan dari 78 dan alhamdulillah Batam dianugerahi sebagai top 5 untuk Indonesia. Ya, Kepri alhamdulillah bisa memperjuangkan, bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk UKM Indonesia. Semuanya tak lepas dari teman-teman UKM juga. Dan satu lagi Mas, selain dari pencapaian konsultannya, bahwa Plut Batam ini juga sebagai 20 terbesar se-Indonesia sebagai Plut terbaik. Luar biasa sebenarnya. Plut Batam ini ya. Terima kasih kepada Kemenkop nih yang sudah mengadakan kegiatan keren ini. Mudah-mudahan akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa, karena ini menjadi tantangan bagi para konsultan sebenarnya untuk kegiatan memacu diri dan bagaimana lebih lebih memiliki dan mengembangkan potensinya dalam hal pendampingan UKM itu sendiri. Keren, insya Allah mudah-mudahan Dinas Kepri juga nanti bisa mengadakan kegiatan serupa untuk kompetisi konsultan Sekepri khususnya nih. Amin, amin, Ya. amin. Nah, mungkin ini untuk closingnya ya, harapan daripada teman-teman pendamping ya, konsultan Plut kepada para masyarakat di luar sana yang mungkin belum tersentuh. Jadi kan kalau video ini kan tersebar luas, Ya. mudah ya kan, sampai kemana aja tanpa batasan, batasannya hanya kuota aja. Yang penting punya HP. Iya, mungkin ada yang bisa disampaikan. Wah, kurang lebih 2 menit. Bu Nurul dulu deh. Oke, buat teman para pelaku usaha khususnya yang mungkin belum kenal sama Plut nih, yuk jangan ragu, kita sama-sama di sini bertekad untuk bisa meningkatkan perekonomian khususnya di daerah kita Kota Batam. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, kita di sini bisa ngobrol, sharing terkait gimana untuk pengembangan usaha masing-masing pelaku usaha. Dan tentunya kalau memang udah ada yang pernah lihat media sosialnya Plut khususnya, ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada YouTube. Silakan di follow, tanya-tanya juga boleh. Kebetulan saya miminnya di situ. Jadi kalau misalnya mau tanya, alhamdulillah udah banyak memang Mas teman-teman pelaku usaha yang datang ke sini bermula dari DM Instagram, dari inboxnya Facebook. Jadi mereka nanya gimana caranya buat join di Plut dan juga Dinas Hukum Kota Batam. Pasti mimin bales apa aja pertanyaan seputar pelaku usaha. Silakan di follow, diikutin aja. Boleh promosi sedikit? Boleh, silakan. Instagram dan Facebooknya ada di Plut KM Kota Batam, dan YouTube-nya juga sama. Jadi silakan Mungkin bisa follow. di spell gitu. Boleh, nanti mungkin dikasih Nanti tulisan di dikasih. bawah ini. Ah. Nanti silakan tanya-tanya aja di situ dan bergabung bersama kami di Plut KM Kota Batam. Itu aja. Oke. Ada yang minta apa? Ya, sama sebenarnya ya, Plut di Kota Batam ini masih banyak yang belum terjangkau dari kami konsultan. Sebenarnya teman-teman yang sudah datang di sini itu bisa menjadi corong informasi kehadiran Plut di sini, bahwa dengan kehadiran Plut di sini bisa memberikan sisi pendampingan dari yang lain nih yang belum dapatkan. Karena di sini memang kita tidak ada jarak dengan UKM ya, mereka datang ke sini ketawa, bahagia, menangis sama-sama. Jadi Plut sebagai rumah UKM ini mudah-mudahan bisa memberikan pendampingan yang terbaik dari kami konsultan, dan harapan kami pastinya semakin banyak UKM Kota Batam yang bisa scale up dengan kehadiran Plut KUM Kota Batam ini. Karena itu teman-teman yang belum tahu Plut, tadi sudah disampaikan sama Mbak Nurul Komaria Adijaya sebagai konsultan pemasaran. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, pelayanan di sini insya Allah gratis, semua gratis. Bahkan kalau perlu kita kasih minum, kita kasih kue ya kan. Tujuannya satu, bagaimana agar kita UKM Batam itu bisa tumbuh, unggul, berdaya saing, mandiri, dan kompetitor untuk produk dan SDM-nya. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga waktunya Ibu Yes. Marlina, Ibu Nurul udah bersedia ini ikut podcast daripada PK Kreatif. Mungkin pemirsa bisa saksikan juga PK-PK Kreatif PK Melala selanjutnya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.